Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama akan memperhatikan apa yang Tuhan Yesus gambarkan atau sampaikan lewat sebuah perumpamaan yang terdapat di dalam Lukas pasal 15 ayat 32 tentang anak yang terhilang. Tentang anak yang terhilang. Saya percaya bahwa kita sudah sering atau sudah banyak kali baca, sehingga pada saat ini kita tidak akan perlu membaca dari dalam Alkitab itu secara berurutan dalam perikop itu, tapi ada ayat-ayat tertentu yang saya akan kutip untuk saudara bisa perhatikan, yang akan saya gunakan PowerPoint media ini untuk dapat memudahkan kita bisa memperhatikannya. Tapi tentang anak yang terhilang itu adalah suatu kisah yang sungguh menarik, suatu kisah yang sangat baik sekali untuk kita memperhatikan, karena itu sekaligus menggambarkan tentang pada umumnya kita sebagai umat manusia itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita memang sudah terhilang. Hilang kemuliaan Allah daripada kita. Dan kita berjalan dengan tidak tahu arah, dan terus menerus kita melakukan hal-hal yang tentu kita pikir itu menguntungkan, tapi ternyata merugikan kita. Tapi dalam bagian ini saya mencoba melihat dalam perspektif tertentu tentang anak yang terhilang. Yang pertama, bahwa dalam catatan kita pada satu saat, ya, itu dalam kisahnya, bahwa anak yang bungsu itu meminta haknya. Dia ingin mengambil dari seluruh perbendaharaan yang sebenarnya sekaligus menjadi milik dia dengan bapa atau dengan seluruh keluarganya, itu dia mau ambil untuk dirinya, ya, sehingga kemudian yang sebenarnya itu adalah milik bapa untuk seluruh kehidupannya, keluarganya, dia ambil sebagian untuk dia bawa, untuk dia manfaatkan untuk kepentingannya. Kita lihat di dalam ayat Alkitab, dalam ayat 12, ya, ayat 12 dalam kitab Injil Lukas itu, kata bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi kita lihat pernyataan di sini bahwa yang bungsu ini meminta harta milik. Jadi sebenarnya harta milik yang tersedia di dalam rumah tersebut, di dalam rumah Bapa, itu adalah merupakan harta milik bersama, harta milik kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita ada di dalam rumah Bapa atau dalam keselamatan di dalam Dia, maka segala kekayaan surgawi, kekayaan Bapa itu sekaligus menjadi kekayaan kita. Ya. Dalam kitab Efesus, Rasul Paulus pernah menegaskan tentang kita ini sewaris, sama waris, ya. Kita mempunyai warisan yang sama dengan putranya Yesus Kristus itu. Bahwa artinya bahwa kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita sebenarnya adalah orang-orang yang luar biasa. Sama dengan anak bungsu ini, sebenarnya kalau dia tetap di dalam rumah bapaknya, itu dia memiliki segalanya. Tapi pada ketika itu dia mengambil sebagian, lalu kemudian yang sebenarnya itu adalah milik Bapa,
itu kemudian dia ambil dan dia klaim sebagai miliknya. Nah, ini yang sekarang harus kita perhatikan, bahwa banyak kali kita tidak menyadari bahwa segala berkat yang kita boleh dapatkan, segala sesuatu yang kita bisa hasilkan, sebenarnya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan pada kita. Tapi pada umumnya kita kemudian beranggapan bahwa kalau kita telah bersusah payah untuk bisa bekerja, lalu kemudian ada hasilnya, lalu kita langsung klaim itu adalah milik kita, dan kita berusaha untuk kita kelola, dan kita usahakan supaya itu bisa mendatangkan kebahagiaan untuk keluarga kita. Padahal prinsip perspektif yang kita lihat di sini, kalau kita sebagai anak Tuhan, apapun yang kita terima, apapun yang ada pada kita, itu adalah milik Tuhan dalam keluarga Tuhan. Dan kalau kita harus terus berada di sana, dan pada waktu-waktu kita membutuhkan apa saja, dan Tuhan kemudian sangat memperhatikan kita, tentu saja kita bisa mendapatkan segala sesuatu yang terbaik, yang tentu saja dalam keputusan ilahi untuk dikaruniakannya kepada kita. Jadi dalam catatan di sini, sesungguhnya anak bungsu ini dia hidup di rumah Bapa. Rumah Bapa itu gambaran sumber segalanya. Tetapi kemudian dia meminta haknya. Jadi dia ambil yang dari Bapa, dan kemudian dia klaim sebagai miliknya, lalu dia berusaha untuk dapat mengelola itu sendiri. Tidak perlu ada campur tangan Bapa. Nah, itu banyak kali kita salah di dalam mengelola kehidupan ini. Kita berjuang mati-matian supaya kita bisa mendapatkan lebih banyak, tanpa kita mengizinkan campur tangan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang terbaik untuk apapun yang kita bisa kerjakan. Jadi ini anak bungsu ini adalah simbol daripada orang-orang yang mencoba untuk mengklaim segala sesuatu yang dia peroleh itu sebenarnya adalah miliknya, hidupnya sendiri. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, kita tidak lagi menjadi hidup bagi diri sendiri, tapi kita hidup bagi kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Kita perhatikan selanjutnya bagaimana anak bungsu itu akhirnya dia terjebak dalam sistem dunia yang penuh dengan kegelapan dan kehancuran. Jadi pada waktu dia meninggalkan rumah Bapa, dia kemudian terjebak ke dalam suatu aktivitas kehidupan duniawi, itu adalah gambaran di sini. Dan kemudian dia berjuang dengan apa yang menjadi miliknya untuk dia mendapatkan kenikmatan dan kesenangan di dalam kehidupannya. Tetapi kalau kita membaca tentang bagaimana keadaan daripada orang yang di luar Tuhan atau di luar rumah Bapa, itu kecenderungannya selalu dalam kecenderungan yang makin lama makin rusak, makin lama makin tidak menguntungkan, bahkan sampai pada kehancuran. Coba kita lihat dalam catatan ayat ini. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu ia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Jadi ini adalah gambaran bahwa ada kecenderungan daripada setiap orang yang di luar Tuhan. Setelah dia memperoleh apa yang diusahakan, itu dia cenderung itu semuanya itu digunakan untuk kepentingan kesenangan diri sendiri. Dalam istilah di sini, dia memboroskan harta miliknya. Jadi kalau kita di luar Tuhan, itu kecenderungan untuk dunia itu menjebak kita, menjerat kita, kemudian membuat kita bukan menjadi orang-orang yang beruntung, tapi cenderung untuk mengalami masalah demi masalah. Coba kita perhatikan dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, kalau kita hidup di dalam dunia, kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap.
dunia yang gelap itu banyak yang berusaha untuk memanfaatkan keberadaan kita untuk kepentingan dunia itu. Seperti di sini disebut pencuri atau iblis yang memang ada di dalam kerajaan kegelapan itu berusaha untuk membuat kita, walaupun kita pikir kita sudah beruntung, kita sudah memiliki uang, tapi uang, harta yang kita peroleh bukan untuk kemudian kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, tapi justru itu dia telah berhasil menjebak banyak orang atau kita yang hidup di dalamnya untuk kepentingan kesenangan daripada kerajaan kegelapan, dan sebaliknya itu mengakibatkan kita seperti yang dikatakan di sini, kita dicuri, kita dibunuh, dan kita dibinasakan. Nah, ini adalah hal yang perlu kita lihat dalam gambaran umum tentang kehidupan orang yang di luar Tuhan. Kita tadinya ada bersama di dalam rumah Bapa seperti Adam yang direpresentasikan oleh keberadaan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi kemudian kita menjual itu karena iblis berusaha dan kemudian berhasil mempengaruhi manusia, Adam dan Hawa. Lalu kemudian akhirnya kita pergi ke dunia yang telah dalam kondisi yang sangat buruk, dan kemudian manusia dari waktu ke waktu itu terjebak ke dalam satu sistem yang sangat berbahaya sekali. Coba kita perhatikan bahwa kondisi dan sikap hidup seluruh umat manusia ya yang memberontak kepada Allah itu tadinya itu sebenarnya berada pada posisi yang sangat istimewa. Dia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Artinya apa yang menjadi kebesaran dan keagungan Allah, apa yang dinikmati oleh Allah, itu merupakan sesuatu yang sekaligus dinikmati oleh manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Tapi seperti saya katakan tadi, karena manusia telah jatuh dalam dosa, maka apa yang begitu luar biasa yang tersedia bagi manusia itu kemudian berakhir dengan fatal. Sama dengan anak bungsu ini, waktu dia keluar dari rumah Bapa, dari waktu ke waktu dia terus mengalami kerugian dan kehancuran. Dalam Roma pasal 3:23, kita yang di luar Tuhan itu akhirnya mengalami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam kitab Roma pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, tidak ada yang terkecuali. Jadi di luar Tuhan itu kita bagaikan anak bungsu itu yang meraba-raba mencari kesenangan dan kenikmatan, bukan mendapatkan kebahagiaan dan kesukaan, keselamatan yang dia pikirkan dia bisa peroleh. Justru makin lama dia terjebak ke dalam satu sistem yang merusak seluruh kehidupannya karena berada di luar Tuhan. Ya, kalau kita melihat di dalam gambaran yang berikut bahwa dunia merampas segalanya. Ya, dunia merampas apa yang ada pada anak bungsu itu pada waktu dia sudah berada di luar sana. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, maka jangan sampai kita kembali berada pada satu kondisi yang tadinya kita berada sebelum kita percaya kepada Tuhan. Itu jangan sampai kemudian kita mengalami pengalaman-pengalaman buruk seperti yang dialami oleh anak bungsu ini. Dia berjuang, dia bekerja sendiri untuk dia bisa mencukupkan kehidupannya, supaya dia bisa mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dan sebagainya. Supaya dia dalam kemerdekaan untuk dia bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan, dia pikir itu bisa dia bawa untuk bisa dia berakhir dengan kehidupan yang baik.
keluarganya seperti mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Tetapi kita lihat bahwa pertolongan yang dicari oleh kita di luar sana itu pertolongan yang semu. Pertolongan yang semu itu. Coba kita lihat di dalam bacaan kita di sana, dalam Lukas pasal 15 ayat 14 dan 15. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Nah, ini adalah satu situasi yang tragis. Sama seperti kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lalu akhirnya kita terjebak di dalam kehidupan duniawi yang bukan di mana kita bisa mendapatkan apa yang telah dirancang oleh Allah untuk kebaikan, kebesaran, keagungan kita. Tetapi ternyata kita makin lama makin dibawa kepada kondisi-kondisi yang buruk. Dunia ini itu tidak selalu kelihatan seperti apa yang ditampilkan. Kita bisa melihat di kiri kanan ada mall, ya. Kita bisa melihat tentang kemajuan yang begitu hebat pada tahun-tahun terakhir ini. Tapi apakah kita memahami bahwa situasi yang sesungguhnya yang ada di dalam dunia yang semakin modern itu sebenarnya adalah situasi yang bisa menyeret kita kepada situasi yang sama seperti anak bungsu ini, ya. Situasi yang bisa membuat kita akhirnya apapun yang kita usahakan itu bukan mendatangkan keuntungan, tapi bisa menyeret kita kepada satu kondisi yang sangat buruk seperti yang dialami oleh anak bungsu ini. Bahwa akhirnya dia terseret sampai di kandang babi. Jadi kalau kita memperhatikan gambaran dari perumpamaan ini, kehidupan manusia di luar Tuhan itu bukan makin lama makin baik, tapi makin lama makin berbahaya. Dunia ini bukan makin lama makin baik, tapi makin lama makin rusak. Jadi bukan cuma para pendeta yang menyampaikan itu, bahkan kita sendiri sudah mendengar, bahkan presiden kita, presiden dari negara-negara besar, ya, Amerika, negara-negara Eropa menyatakan kita sudah berada pada dunia yang semakin berbahaya. Kita akan memasuki fase yang sangat berbeda dengan apa yang kita pikir sebelumnya. Tahun 2023 itu adalah satu fase dunia akan masuk dalam satu resesi besar, kegelapan itu akan terjadi. Itu mereka sendiri yang mengakuinya. Nah, ini akan membuat dunia atau manusia atau kita yang hidup di dalamnya itu bisa sama seperti cerita tentang anak bungsu ini. Tetapi saya bersyukur bahwa kita sebagai orang percaya, saya bersyukur kalau kita sebagai orang percaya, kita bukan berada pada situasi yang dialami oleh anak bungsu ini, tapi kita adalah orang-orang yang dijamin oleh Tuhan karena kita ada di rumah Bapa. Karena kita ada dalam kendali dari Bapa Surgawi. Dan kendali dari Tuhan disebutkan di dalam beberapa pernyataan. Walaupun bumi itu bergoncang, ya, walaupun situasi itu makin buruk dan makin sukar, tetapi orang yang di dalam Tuhan itu akan beria-ria. Karena apa? Ada jaminan kehidupan, jaminan kesukaan, jaminan keselamatan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti ini kisahnya. Lalu ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bahkan sedangkan ampas babi pun itu sangat mahal, tidak bisa diberikan sembarangan. Bahkan orang ini yang sudah sangat lapar tidak diizinkan untuk makan itu. Jadi akan ada satu kondisi yang begitu berbahaya dan begitu buruk. Saya banyak mengajar tentang kitab Wahyu, tentang situasi dunia pada akhir zaman. Dan di sana saya melihat bahwa ada ketika di mana akhirnya kelaparan yang sangat besar itu akan dialami oleh semua bangsa. Bahkan antikris yang hebat itu akan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya.
sampai kemudian dia hancur dan binasa. Maka itu mari jangan sampai kita meninggalkan rumah Bapa. Jangan sampai kita berada di luar sana. Kalau kita belum memahami tentang keberadaan di rumah Bapa, kita datang padanya, kita minta kepadanya. Di dalam situasi yang sangat buruk ini, kita bersyukur bahwa anak bungsu ini sadar dan dia memutuskan untuk kembali ke rumah Bapa. Haleluya. Sadar, haleluya. Dia sadar bahwa dia sudah salah melangkah. Dia pikir dia bisa mengelola miliknya. Dia pikir bahwa miliknya itu akan bertahan sepanjang hidupnya, atau mungkin akan makin lama makin baik dan membuat dia bisa bahagia. Kalau kita pernah berpikir bahwa apa yang kita hasilkan itu adalah milik kita, kita akan mengalami bencana seperti anak bungsu ini. Tetapi walaupun cuma sedikit yang mungkin ada di genggaman tangan kita, kita kemudian percaya itu adalah bagian dari kekayaan surgawi. Karena kita ada di rumah Bapa, maka kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena Tuhan tahu bagaimana sikap hati kita. Puji Tuhan, anak bungsu ini akhirnya dia sadar setelah dia berada dengan babi-babi itu, ya, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab dalam ayat 17-19. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Haleluya. Kesadaran ini kiranya akan terus membuat hati kita terjaga juga. Jangan sampai nanti kita sudah berada pada posisi seperti anak bungsu yang kemudian hidup penuh dengan tekanan, hidup penuh dengan kesusahan. Baru kemudian kita disadarkan, lalu kita kembali. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami ada pada tempat yang tepat. Kami ada di rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu bagian dari rumah Bapa. Dan puji Tuhan, kalau ada di antara kita yang seperti terjerat pada cara berpikir, perspektif bahwa kita bisa kelola kehidupan kita, jangan sampai kita terjebak seperti anak bungsu kita. Kita tidak bisa mengatur kehidupan kita untuk menjadi baik dan berbahagia. Tuhan yang bisa mengatur. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Ya, kita bawa hidup kita kepada Tuhan seperti anak bungsu ini, dia bertobat. Pertobatan itu bukan cuma satu kali. Pertobatan itu harus terus menerus sampai kita menjadi sempurna bersama seperti aku. Ya, kita harus bertobat disebutkan di sana. Kalau kita lihat bahwa akhirnya pertobatan itu tidak hanya sekadar kesadaran, menyesal, tapi harus bertindak. Datang kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kita harus datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, merasakan kasih Bapa. Karena Bapa atau Tuhan itu dia memiliki kehidupan yang tidak sama seperti manusia. Kalau manusia itu telah melakukan kesalahan, maka sukar untuk dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tapi Bapa, dia tahu anak-anaknya yang berbuat kekeliruan. Dia kemudian kalau melihat orang itu telah sadar dan kemudian bertobat, mau kembali kepada Bapa, maka Tuhan akan memberikan kepadanya peluang untuk mengalami kasih-Nya yang sangat luar biasa. Dalam ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kita tidak menduga peristiwa ini terjadi demikian. Anak bungsu ini, dia bilang dia akan kembali.
Dan dia hanya mempunyai keinginan untuk bisa menjadi orang upahan, pekerja yang ada di rumah Bapa. Dia tidak berpikir dia akan mendapat sambutan yang begitu hangat. Oh, kalau kita bisa menyadari keajaiban kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, oh, kita adalah orang-orang yang sungguh berbahagia. Mari kita terus datang kepadanya dan izinkan Tuhan untuk menyambut kita dengan cara yang sangat luar biasa. Dia tidak pernah berubah kasihnya. Sama kepada anak bungsu, sama kepada kita yang mau selalu datang kepada Tuhan. Kalau kita bisa datang kepada Tuhan, bisa berbakti pada hari ini seperti ini, saya percaya Tuhan sedang merangkul kita dengan kasih-Nya. Dia ingin supaya kita betul-betul bisa mengalami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Coba kita perhatikan, karena kasih Bapa itu bukan cuma sekadar sebuah rangkulan yang biasa. Tetapi kasih Bapa itu, kalau kita melihat bahwa anak ini dipulihkan. Haleluya. Dia adalah anak. Kalau kita telah ditebus oleh darah anak domba Allah, status kita itu adalah anak Allah. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan. Kita mengalami pengalaman yang sangat luar biasa yang disediakan oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam ayat 22 dan 24. Tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Di dalam rumah Bapa itu ada satu suasana yang beda dengan apa yang dialami oleh anak bungsu di luar sana. Di dalam rumah Bapa yang menentukan untuk orang-orang itu bisa mendapatkan apa yang terbaik. Tuhan tidak pernah menyiapkan apa yang sekunder, yang nomor 2. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Anak ini pada waktu dia mendekati rumah Bapa, dia pikir bahwa oh, senang sekali bisa kembali walaupun hanya menjadi hamba. Sekarang dia tahu hamba yang bekerja di rumah Bapa itu semuanya mendapat kecukupan, bahkan lebih daripada apa yang mereka butuhkan. Maka dia pikir begitulah sebenarnya. Tetapi pada waktu anak itu sudah merapat dekat rumah, bapaknya keluar dan menjemput dia, langsung merangkulnya. Dia mengungkapkan kasihnya yang luar biasa. Dan bukan cuma pengungkapan kasih yang disampaikan lewat kata-kata, lewat mulutnya, tapi langsung dipulihkan anak ini, karena anak ini telah kotor, telah rusak. Dia katakan bahwa supaya anak itu, ya, dipakaikan jubah yang terbaik. Haleluya. Jubah itu adalah yang menutupi ketelanjangan kita. Dengan keajaiban firman Tuhan yang kita selalu terima, kita boleh mengenakan jubah yang terbaik. Kita ingat jubah Yesus yang dikenakan oleh Yesus. Itu adalah jubah yang sama yang Tuhan akan kenakan kepada kita. Pada waktu perempuan yang berpenyakit lelehan darah, ya, dan kemudian dia percaya bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang menyembuhkan, membuat mujizat dan sebagainya, dia hanya mempunyai satu tekad, asal kujamah saja ujung jubahnya. Amen. Jubah itu berkuasa. Oh haleluya, kiranya setiap saat kita datang di rumah Tuhan, setiap saat kita menerima firman Tuhan, membaca firman Tuhan, biar kita sadar itu adalah jubah kita, jubah kebesaran, jubah keagungan, dan ada mujizat, ada kuasa yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Bapak itu katakan, pakaikan jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik untuk menutupi ketelanjangan kita, itu adalah firman Allah.
Di dalam Wahyu disebutkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia yang menang, ya, dari sebuah peperangan besar pada akhirnya ini, itu semuanya mengenakan jubah lenan halus yang putih mentah. Haleluya. Itu tentang bagaimana Tuhan ingin supaya kita kemudian dipulihkan, seutuhnya kita dipulihkan, supaya kita benar-benar dapat menikmati segala rencana Allah yang sangat besar dalam kehidupan ini. Dipakaikan jubah yang terbaik, lalu diberikan pesta, diadakan pesta. Disebutkan cari domba yang paling gemuk, yang paling baik, sembelih itu, dan kita akan bersukaria, sebab anakku sudah mati, tapi hidup balik. Kita harus tahu bahwa Tuhan ingin supaya kita meninggalkan semua yang lama, biar itu mati di sana, dan kita bisa berjalan dalam kehidupan baru, bersuka cita. Itu adalah simbol bahwa kita berpesta bersama dengan Tuhan. Kalau kita di dalam Tuhan adalah rasa sukacita, sama dengan sukacita pada waktu kita masuk dalam pesta-pesta akbar dalam ketika-ketika tertentu. Itu yang harus merubah perspektif kita kalau kita di dalam Tuhan. Kalau itu ada pada kita, maka kita tidak akan mau alpa di dalam setiap kali ibadah. Kita tidak mau. Ya, kecuali kalau memang ada alasan yang sangat berat sekali, yang luar biasa, kita tidak bisa mengelak. Tapi saya percaya itu akan membuat kita itu akan senang, akan suka berada. Pada waktu kami di Serpong di sana, itu sudah 10 tahun ya. Waktu kami tetapkan bahwa setiap subuh ada doa pagi, ya. Puji Tuhan. Sepanjang kami ada di sana untuk bersama-sama dengan semua orang yang mau datang, kami ada pada setiap jam 5 subuh ada di tempat doa itu. Dan kami senang berada di sana. Sudah otomatis, karena kalau tidak datang di dalam rumah doa, kita tidak berdoa, itu sama dengan kami tidak berada pada suatu pesta sukacita bersama dengan Tuhan. Pada waktu ada kebaktian seperti di sini, kami senang berada dalam ibadah, dan itu akan mendatangkan satu suasana yang luar biasa, bahwa kita tahu bahwa Tuhan menyiapkan lembu atau domba yang terbaik untuk kita bisa menikmati berkatnya yang luar biasa. Yang terakhir yang disebutkan itu disematkan cincin di jari. Bagi masyarakat Ibrani pada waktu itu, sampai bahkan pada sekarang ini, setiap anak yang dilahirkan di dalam keluarga, setiap laki-laki yang dilahirkan di tengah-tengah keluarga, itu akan disematkan cincin sebagai suatu tanda sebagai anak dari keluarga itu. Waktu bayi sudah ada, waktu sudah makin besar, jarinya sudah agak besar, itu akan disesuaikan, dibuatkan yang cocok dengan jarinya. Ya, tetapi pada waktu dia akan dinyatakan sebagai putra pewaris, haleluya, maka dia akan dibuatkan cincin yang lebih istimewa, cincin khusus, cincin sebagai putra dari keluarga yang dapat mengelola seluruh warisan dari bapaknya, dari orang tuanya. Nah, dalam pemahaman tentang cincin tersebut, itu berbicara 3 hal. Cincin dalam tradisi Ibrani, khususnya ini, yang sebagai putra itu berbicara 3 hal, yaitu otoritas. Dia mendapatkan authority, kewenangan penuh, bahwa dia sudah dapat mengelola seluruh kekayaan dari sang bapa. Dan ini adalah sesuatu yang penting. Pada waktu dia dipulihkan secara total. Tuhan ingin supaya kita berada pada posisi yang istimewa. Kita mendapat otoritas sebagai anak yang sah untuk dapat mengelola seluruh kekayaan surgawi. Amen. Yang kedua, itu cincin, itu menyatakan dia sebagai anak yang sah dari keluarga itu.
Pada waktu dia sudah terhilang, dia tidak pernah dianggap sebagai anak di sana. Sudah memang tidak ada. Dia mati, sudah mati. Itu adalah pada waktu kita belum percaya kepada Tuhan. Mati, tetapi puji Tuhan, kita sudah ada di dalam Tuhan. Kita seperti orang ini akan mendapatkan satu nama keluarga Allah yang menyatakan kita bukan lagi orang dunia, bukan orang-orang sembarangan, tapi kita anak raja di atas segala raja, anak Bapa, dan mari kita bersuka cita karena keadaan ini. Yang berikut, yang terakhir itulah akses. Akses itu artinya kita memiliki hak untuk seluruhnya. Kalau sekarang itu akses itu biasanya kalau orang yang kaya, ya, itu dia memberikan itu seperti kartu kredit yang tanpa batas kepada anak-anak yang dia cintai, yang sudah punya hak penuh untuk bisa mengelola perusahaan bapaknya. Itu seperti itu. Seluruh kekayaan yang ada di bank daripada orang tua itu bisa dikelola, bisa diakses lewat kartu khusus itu. Ya. Sebenarnya pada waktu dia membelanjakan, bukan dia yang membayar. Yang membayar itu adalah milik daripada Bapa. Tuhan memberikan akses kepada kita supaya kita akan tahu pada ada ketika kita membutuhkan sesuatu, kita akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kepentingan kehidupan kita. Akses ini yang tadinya itu ditutup atau tidak dimiliki atau ditolak oleh anak bungsu ini pada waktu dia keluar dari rumah. Itu sama pada waktu Adam dan Hawa kemudian jatuh dalam dosa, akses untuk mendapatkan seluruh kekayaan kealahan di Taman Eden itu ditutup. Maka itu di dalam kisah itu pada waktu itu Taman Eden langsung ditutup. Ada 2 kerub yang menjaga pintu Taman Eden. Manusia tidak bisa masuk lagi. Aksesnya itu tertutup. Oh haleluya, dipulihkan itu untuk kita, puji Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dinyatakan sebagai anaknya untuk kemudian kita bisa menikmati segala berkat dan kekayaan surgawi. Maka marilah kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan, karena kita bukan anak bungsu yang telah keluar dan kemudian memboroskan segalanya di luar sana, mengelola sendiri apa yang akan dilakukan. Tapi kita adalah orang percaya di mana Tuhan mengatur setiap langkah kehidupan kita dan kemudian memberikan kemampuan untuk kita berusaha dan bekerja, dan Tuhan akan memberikan akses untuk kita bisa menikmati berkat demi berkat baru yang lain, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita lihat bahwa anak bungsu itu langsung dirangkul oleh Sang Bapa. Coba kita rasakan bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa. Dia maha tinggi dan maha mulia, tapi dia datang juga pada kita dan dia merangkul kita dengan kasih-Nya. Dia perintahkan supaya kita bisa menikmati segala sesuatu yang terbaik yang tersedia di dalam rumah-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Jangan sampai kami kemudian beranggapan bahwa kami berada di luar sana Tuhan, sehingga kami tidak memiliki akses untuk kami bisa mendapatkan semua hal yang terbaik yang terpersiapkan. Tuhan izinkan kami itu bisa menyadari betapa baiknya Engkau. Engkau tidak pernah menolak setiap anak-anak-Mu yang mau datang pada Tuhan, yang mau bertobat daripada segala kekurangan kehilafannya, dan kemudian mau datang. Oh, kerangkulan-Mu ya Tuhan, kiranya benar-benar kami boleh rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, izinkanlah jemaat Pondok Daun itu akan mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa di sepanjang waktu-waktu yang kami bisa jalani dari waktu ke waktu, supaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik. Kami akan membawa korban persembahan kami. Kalau ada yang akan mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau juga akan memperhatikan. Semua kami lakukan untuk kebesaran kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.